Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, sejauhnya Pak Kadis KUMKM Papriana berkehendak untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, namun karena pada saat yang bersamaan beliau ada tugas lain yang memang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau memberikan tugas kepada kami untuk menggantikannya. Menurut informasi yang saya dapat sesuai dengan surat undangan, keterkaitannya dengan persoalan PKL ya Bu, pedagang kaki lima dan asongan. Sebelum kita bicara PKL, kami informasikan dulu bahwa Dinas KUKM itu merupakan pecahan dari Dinas KUKM Perindak waktu itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Pedagang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa sesuai dengan urusan kita dan sesuai dengan nilai poin yang didapatkan pada saat itu, pada saat pemetaan di provinsi, kami sebetulnya layaknya menjadi 3 urusan perindustrian, perdagangan, dan KUKM. Namun demikian, atas kebijakan dari Pak Wali Kota, bahwa Pak Wali Kota sudah aja Dinas Dagin disatukan, perdagangan industri, kemudian KUKM tersendiri, gitu, supaya lebih fokus. Sehingga di Dinas KUKM itu ada 4 bidang. Yang pertama bidang kelembagaan koperasi, kedua bidang penilaian, pengawasan, pemeriksaan dan penindakan koperasi, ketiga bidang usaha non formal, dan keempat bidang usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah. Jadi 4 bidang. Di bawahnya ada 3 seksi, kemudian 1 sekretariat terdiri dari Subbag Umum Kepegawaian, Subbag Program, dan Subbag Keuangan. Untuk di bidang-bidang ada masing-masing terdiri dari 3 seksi, bidang kelembagaan, bidang fasilitasi pembiayaan koperasi, dan bidang promosi pemasaran koperasi. Kemudian bidang yang kedua, bidang seksi penilaian, seksi pengawasan, dan seksi pemeriksaan dan penindakan. Kemudian yang ketiga, bidang usaha non formal, ada 3 seksi. Yang pertama seksi pengembangan dan pemberdayaan usaha non formal, kemudian yang kedua seksi fasilitasi pembiayaan, dan yang ketiga adalah promosi dan pemasaran. Dan keempat, bidang usaha mikro dan fasilitasi kecil, usaha kecil dan menengah, terdiri dari seksi pengembangan pemberdayaan UMKM, kemudian seksi promosi dan pemasaran, dan seksi fasilitasi pembiayaan. Apabila diruntut dari seksi-seksi yang ada, yaitu filosofinya memang dari mulai pemberdayaan, pengembangan, kelembagaan, kemudian difasilitasi dengan pembiayaan, kemudian yang terakhir promosi dan pemasaran. Hampir semua serupa seperti itu. Jadi itulah SOTK yang berkaitan dengan Dinas KUKM menurut mengacu kepada Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, terkait dengan penataan pembinaan PKL, memang secara khusus Pak Wali Kota menginginkan ada bidang khusus yang menangani yang berkaitan dengan PKL. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan PKL memang itu urusannya, permasalahannya itu sangat rumit. Karena kita tidak bisa secara parsial menyelesaikan PKL hanya oleh Dinas KUKM, hanya oleh Satpol PP, hanya oleh Bapeda, atau hanya oleh dari Dinas Penataan Ruang. Sehingga Pak Wali Kota dalam hal ini yang diketuai oleh Pak Wakil Wali Kota membentuk satuan tugas khusus, yaitu penataan pembina satuan tugas khusus dengan nomenklaturnya. Semangatnya adalah
penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Jadi kalau bicara dengan kaitan dengan PKL, memang sudah ada urutannya yang berkaitan dengan aturan-aturan yang mengaturnya. Seperti yang kita ketahui, yaitu adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL. Kemudian turunannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kemudian pada tahun 2011 dengan keluarnya Perda Nomor 4 Tahun 2011 itu dikeluarkan Perda tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Kemudian sebagai implementasi Perda tersebut, yaitu dibuat Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 88 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, yang mana direvisi dengan perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 88 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan pembinaan pedagang kaki lima. Jadi kalau melihat dari substansi dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 ini, yaitu ada 4 substansi sebetulnya, yaitu di sana adanya pembentukan satuan tugas atau satuan tugas penataan pembinaan PKL. Kemudian yang kedua, substansi yang kedua adalah tentang adanya zonasi-zonasi, yaitu zona merah, kuning, dan hijau. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan penerbitan tanda pengenal PKL. Dan yang terakhir kaitan dengan sanksi-sanksi manakala PKL tersebut melanggar aturan tersebut. Itu substansi yang berkaitan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011. Kemudian dalam Peraturan Wali Kota Nomor 571 kami sudah merangkum ada kurang lebih ada 6 substansi yang ada di Peraturan Wali Kota Nomor 571 Tahun 2014. Yang pertama yang berkaitan dengan pembagian tugas dan fungsi Satgasus, kemudian pembagian zonasi merah, kuning, dan hijau. Ketiga, ketentuan tempat berdagang. Keempat, jenis dagangan. Kelima, tata cara penerbitan tanda pengenal. Dan keenam, tata cara pengenaan sanksi. Jadi lebih rinci lagi diatur di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 571 Tahun 2014. Kemudian selanjutnya adalah pembentukan daripada Satgasus itu sendiri. Satgasus itu sendiri dikeluarkan melalui keputusan Wali Kota tahun nomor 511.23 keputusan Wali Kota Dinas Koperasi UMKM Indag tahun 2014, yang mana yang berkaitan dengan satuan tugas khusus penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Jadi disitulah kita karena seperti yang disampaikan tadi bahwa yang berkaitan dengan permasalahan PKL, kita tidak menutup mata dan kita tidak bisa menyelesaikan secara parsial. Sehingga di dalam Satgasus itu ada 4 koordinator bidang. Yang pertama adalah koordinator bidang perencanaan, yang mana sebagai koordinatornya adalah Bapeda, yang sekarang Bapelitbang. Kemudian koordinator penataan yang lama Dinas Tata Ruang, Dinas Distarcip dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, kemudian sekarang nomenklaturnya dirubah menjadi Dinas Penataan Ruang. Dan yang ketiga, koordinator bidang pembinaan, yaitu yang menjadi koordinatornya adalah Dinas KUMKM. Kemudian yang keempat adalah pengawasan, pengendalian, dan penindakan, yang mana sebagai koordinator daripada bidang tersebut adalah Satpol PP. Dan sebagai ketuanya adalah Wakil Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, kemudian sekretarisnya adalah Dinas KUKM, dan wakil ketuanya adalah para asisten di Sekretariat Kota Bandung.
Kemudian itu sekilas kaitan dengan Satgasus PKL. Kemudian sesuai dengan pendataan yang terakhir pada tahun 2015, bahwa jumlah PKL yang ada di Kota Bandung itu kurang lebih ada 22.359. Itu berdasarkan data hasil verifikasi atau pendataan dari Bapeda tahun 2015 yang terdiri dari 30 kecamatan. Itu ada sekitar 22.359. Kemudian di dalam kerangka penataan pembinaan itu ada beberapa uraian tugas masing-masing dari Satgasus tersebut, yaitu sebagaimana amanat wewenang Satuan Tugas Khusus Pasal 9 Perda Nomor 4 Tahun 2011, yaitu di mana salah satunya adalah mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda pengenal, dan aksesoris jalan. Kemudian menjadi fasilitator sumber pendanaan. Ketiga, memberikan bantuan teknis manajemen kepada PKL. Itulah salah satu wewenang Satuan Tugas Khusus tersebut. Kemudian dalam pola penataan pembinaan, kami seperti yang disampaikan tadi terdiri dari 4 penataan dan pembinaan. Yang pertama, perencanaan, yaitu dilakukan dengan membuat perencanaan, menginventarisasi data PKL, merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengusulkan bahan penetapan zona. Itu adalah salah satu uraian tugas daripada perencanaan. Kemudian uraian tugas penataan yaitu dilakukan dengan mengatur penempatan PKL, menata dan menentukan ukuran dan bentuk tempat berdagang PKL, kemudian papan petunjuk dan menentukan jenis dagangan pada setiap lokasi. Kemudian pola penataan dan pembinaan yang ketiga yaitu adalah dengan pembinaan, di mana pembinaan itu dilakukan dengan cara bimbingan teknis, pendampingan, penyuluhan dan pelatihan, magang, studi komparatif, bantuan manajemen, fasilitasi pendanaan, promosi, bahkan kita membantu dalam hal promosi, pemasaran, dan bahkan penerbitan tanda pengenal. Kemudian yang keempat, pola penataan pembinaan yang keempat adalah dengan pengawasan dan pengendalian. Ya, inilah yang menjadi uraian tugas atau tupoksinya salah satu tupoksi Satuan Satpol PP Kota Bandung, yaitu pengawasan pada zona merah di mana dilakukan rutin pada setiap hari. Kemudian pada zona kuning dilakukan paling sedikit 1 kali dalam seminggu. Kemudian pada zona hijau dilakukan paling sedikit 3 bulan sekali untuk zona hijau. Kemudian untuk satuan tugas tersebut, satuan tugas itu terdiri dari 1 ketua seperti tadi disampaikan, bahwa untuk Satgas PKL tersebut diketuai oleh Pak Wakil Wali Kota, terdiri dari wakil Satgasus yaitu 1 orang sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan. Satuan Tugas Khusus mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan penataan pembinaan PKL, kemudian yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan bahkan penindakan. Itu merupakan uraian tugas Satgasus. Tadi sudah disampaikan koordinator, ada 4 koordinator, ya, Kepala Bapeda tadi, sekarang Bapelitbang, kemudian sebagai koordinator bidang perencanaan, bidang penataan di Citarum, kemudian bidang pembinaan adalah Dinas KUKM, dan bidang pengawasan pengendalian adalah Satpol PP. Kemudian di dalam Satgasus itu bidang perencanaan mempunyai tugas ada 4 poin penting yang menjadi kewenangan dari bidang perencanaan itu, yaitu pertama, menyusun rencana penataan dan pembinaan PKL. Kemudian kedua, melaksanakan inventarisasi data PKL. Ketiga, merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengusulkan bahan penetapan zona merah. Dan yang keempat, merumuskan rencana lebih rinci dalam penetapan PKL zona kuning dan zona hijau.
bidang penataan tadi juga sudah disampaikan bahwa kita review kembali bahwa pertama mensosialisasikan rencana penataan pembinaan PKL, kemudian melaksanakan penempatan PKL, penataan PKL di zona hijau dan zona kuning, kemudian C melaksanakan penataan di lokasi PKL tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja. Ini adalah kaitan dengan seperti salah satunya adalah Trans Ciamplas itu merupakan penataan di lokasi khusus yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja. Kemudian membuat dan memasang papan petunjuk masing-masing zona yang pelaksananya dibantu oleh kolaborasi atau koordinasi dengan kecamatan maupun kelurahan. Kemudian bidang pembinaan yang merupakan uraian tugas daripada Dinas KUKM salah satunya adalah sosialisasi peraturan daerah, sosialisasi peraturan wali kota, beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PKL. Kemudian yang kedua adalah mendampingi melatih PKL dalam kerangka fasilitasi pendanaan. Kemudian melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan bagi PKL. Kemudian yang keempat, menerbitkan mengelola tanda pengenal PKL. Dan yang terakhir adalah mempromosikan, memasarkan PKL tersebut. Nanti akan kami jelaskan siapa-siapa saja yang dipromosikan dan dipasarkan oleh kami. Yang nanti akan saya jelaskan bahwa tidak semua PKL yang akan dipromosikan, tapi intinya poinnya adalah PKL yang memang mereka sudah mau direlokasi dan mereka sudah tidak lagi melanggar fasilitas umum. Kita ya diberdayakan dengan salah satunya adalah dipromosikan, dipasarkan, dan bahkan difasilitasi pembiayaannya yang kita sudah bekerjasama dengan masing-masing bank, baik bank BUMD, BUMN maupun BPR Kota Bandung. Itu bidang pembinaan. Kemudian yang terakhir, uraian tugas bidang pengawasan, pengendalian dan penindakan atau penegakan hukum adalah salah satu tugas pokok daripada Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, yang mana melaksanakan, yang pertama adalah melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan pembinaan PKL. Kemudian yang kedua, memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka penataan pembinaan PKL. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL. Dan yang keempat, melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pembinaan PKL. Tadi sudah kami sampaikan ada 3 zona dalam peraturan daerah ini, pada nomor 4 tahun 2011, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL. Kemudian zona kuning yaitu lokasi yang bisa buka tutup berdasarkan waktu dan tempat. Dan yang terakhir adalah zona hijau, yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang untuk PKL. Zona merah diantaranya yaitu tempat-tempat di sekitar jalan provinsi, jalan nasional, kemudian tempat ibadah, tempat tinggal rumah sakit, kemudian komplek-komplek militer. Itu dikategorikan dengan zona merah. Kemudian ya untuk sementara itu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada bidang usaha non formal, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa di Kota Bandung itu sudah dibentuk satuan tugas khusus, satuan tugas PKL, di mana dalam satuan tugas khusus itu kita secara komprehensif, dan kita tidak bisa melaksanakan kegiatan atau penataan pembinaan PKL itu secara parsial. Jadi kita secara komprehensif bersama, berkoordinasi, berkolaborasi, sehingga ke depan seperti yang kita cita-citakan, seperti yang kita ekspektasikan, bahwa Kota Bandung itu menjadi kota tujuan wisata, walaupun di sana terdapat PKL, tetapi PKL yang tidak melanggar aturan, atau bahkan menjadi tujuan wisata yang kita harapkan. Itu saja sementara ilustrasi ya, ekspos dari kita yang berkaitan dengan penataan dan pembinaan PKL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak atas paparannya. Mungkin dari rekan-rekan wartawan ada yang bertanya perihal apa yang telah dipaparkan. Ya, ya, ya. Kalau khusus di sekolah Pak, lingkungan sekolah, Di lingkungan sekolah juga termasuk salah satu zona merah kalau menurut aturan di Perwal ini. Jadi ada beberapa zona merah yang tidak diperkenalkan PKL, salah satunya ada tempat beribadah, kemudian jalan provinsi, jalan nasional, sekolah, dan komplek-komplek militer. kalau ada di sekolah, di depan sekolah Pak, PKL, tindakan dari Satgas gimana Pak? Ya, ya seperti yang kita ketahui ya, bahwa semangat daripada Satgasus ini adalah sebagaimana namanya juga, yaitu penataan dan pemberdayaan PKL. Nah, tentu kiranya awalnya kita harus secara persuasif memberikan pengertian kepada mereka bahwa untuk yang zona merah itu tidak diperkenalkan untuk berjualan atau berdagang. Namun pada kenyataan memang fakta di lapangan sulit juga untuk menertibkan mereka, sehingga tidak heran ketika beberapa hari yang lalu juga bahwa Satpol PP juga sudah menertibkan beberapa lokasi PKL, seperti halnya di dekat BPI juga itu kalau di depannya sudah tidak ada, namun untuk Jalan Burangrang itu memang merupakan zona kuning yang mana harus bongkar pasang, dan si jongkoknya itu yaitu jongkok yang memakai roda sehingga dia bisa dibawa. Nah, itu kaitan dengan penertiban tadi, tentu kiranya Satpol PP juga sudah menyampaikan beberapa peringatan 1, 2, 3. Tapi kalau sudah menjadi peringatan ketiga tidak diikuti, sehingga tidak heran kita lihat beberapa hari ke belakang itu banyak sekali PKL yang dibongkar, pada akhirnya dibongkar karena memang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Pak, Nah, program KUKM itu kan mengadakan pelatihan. ya. Targetnya 2017 berapa PKL yang akan dilatih? Jadi ada beberapa pendampingan pelatihan yang berkaitan dengan PKL. Yang pertama adalah pendampingan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan. Itu kegiatan di mana salah satu subkegiatannya adalah pembinaan aturan perundang-undangan, pendampingan membentuk organisasi. Jadi awalnya kita menginginkan ada membentuk suatu organisasi supaya kita lebih cepat bisa berkoordinasi dengan mereka gitu. Kalau ada ketuanya, seperti yang sudah dibentuk di beberapa kecamatan, itu sudah dibentuk organisasi. 60 kecamatan sudah membentuk atau menetapkan organisasi tersebut. Kemudian bagaimana caranya pembinaan pembukuan secara sederhana, pembinaan dengan cara melakukan promosi melalui medsos dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan yang kedua ada subkegiatannya, yaitu bagaimana caranya mereka untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan fasilitasi pembiayaan atau modal. Itu banyak sekali, kurang lebih untuk fasilitasi organisasi ada kurang lebih 1.200-an itu. Saya nggak bawa itunya 1.200. Kemudian untuk pembiayaan kurang lebih di 750 PKL. Tetapi yaitu terdiri dari beberapa kegiatan yang terdiri dari beberapa kecamatan. Masing-masing kecamatan diharapkan itu mengikut sertakan kurang lebih 75 PKL. Kemudian ya dari situ diharapkan adanya sebagaimana perjanjian kinerja kami di Dinas KUKM, salah satunya bidang usaha non formal adalah meningkatnya kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro atau kecil. Jadi kurang lebih ada tergantung pelatihannya Bu. Ada pelatihan yang berkaitan dengan organisasi, aturan perundang-undangan,
ada yang berkaitan dengan fasilitasi pembiayaan, itu masing-masing ada pendampingan, ada jumlahnya gitu. Udah tahu Pak berapa dana yang diinikan? Untuk fasilitas yang disiapkan dalam hal pendampingan itu ada kurang lebih 490 jutaan. Itu untuk pendampingan yang kaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pembiayaan itu 400 juta, kurang lebih 400 juta. Total sekitar 900 jutaan untuk pendampingan pembiayaan. Pak, kan ada bidang khusus ya, non formal. Ada pendataan tiap tahun nggak PKL kan bisa jadi misalnya PKL sudah jadi PKL atau ada PKL baru. Ya. Terakhir 2015 ya. Ya, memang terakhir 2015. Namun menurut kebijakan sekarang itu yang mempunyai tugas pokok dan punya kewenangan untuk validasi data itu adalah Bapeda. Sebagaimana ada di salah satu bidang litbang, yaitu litbang, sehingga kami pun belum bermaksud untuk melaksanakan pendataan. Jadi untuk hari ini kita menggunakan data yang terakhir adalah data yang dari PPK itu, yang 22.359 PKL yang ada di Kota Bandung. Memang Bu, kaitan dengan PKL sama halnya dengan UMKM, koperasi juga sama. Yang namanya data itu kadang-kadang validitasnya sulit juga, karena setiap tahun itu selalu berubah-ubah, timbul tenggelam. Apalagi PKL yang mikro gitu ya. Kalau ada dana ya mereka ada rezeki dagang, tapi kalau misalnya mereka terkena masalah, mereka kadang-kadang bisa nggak sampai dagang berhari-hari, berbulan-bulan bahkan. Tapi kadang-kadang kebetulan ayah rezeki dagang gitu. Hal seperti itu yang memang menjadi perhatian kami juga. Oleh karena itu di dalam anggaran tahun 2017 ini kita fokus salah satunya adalah kegiatan fasilitasi bagaimana caranya mereka mendapatkan dana yang tidak ada bunganya gitu. Kalau hibah kan sudah tidak diperkenalkan gitu. Jadi kita hanya memfasilitasi saja. Kadang-kadang mereka kesulitan untuk mencari dana, sehingga mereka banyak yang tergelincir ke rentenir itu. Jadi tergelincir ke rentenir, mereka baru memulai usaha, jangankan memajukan usahanya, malah terjerat rentenir, yang akhirnya usahanya jadi bubar gitu. Sehingga salah satu maksud daripada kredit melati itu yang di launching oleh Pak Wali Kota, yaitu sesuai dengan namanya kredit melawan rentenir, yaitu mengurangi pergerakan daripada rentenir itu gitu. Memang di lapangan juga kita kesulitan gitu. Ternyata mereka lebih mobile gitu. Mereka sampai mendatangi ke rumah-rumah, door to door. Nah, kita belum sampai ke sana. Nah, harapan Pak Wali Kota gitu. Memang Pak Wali Kota mengharapkan bahwa baik BPR Kota Bandung maupun Dinas Kabupaten contoh ATM, amati, tiru, dan modifikasi kaitan dengan gerakan-gerakan rentenir itu. Tapi bukan memberikan bunganya gitu, tapi gerakannya masif gitu. Mereka sampai datang sampai ke gang-gang mendatangi Sahanu Peryogi Artos gitu kan. Nah, kenapa kita tidak seperti itu? Pak Wali Kota menginginkan seperti itu. Karena memang kendalanya memang sumber daya manusia yang kita sendiri di bidang usaha non formal hanya ada 6. Kita staf punya 3 masing-masing seksi itu ada 1 staf gitu. Ya, salah satunya ya itu tadi memang kendalanya dari sumber daya manusia. Tapi walaupun demikian kita dengan pola-pola yang bisa menjadikan mereka akrab dengan bank, dengan BPR, kita lakukan. Kita undang mereka.